Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kersanto, masih di Bumi Mojokerto, channel gudangnya pusaka berkualitas. Sobat, tidak semua bakul pusaka itu pun juga mengetahui tentang dapurnya. Apalagi saat menemui dari dapurnya itu tidak ada di buku. Nah, ini kalau Anda melihat saya membuka-buka buku ini. Nah, karena apa? Karena saya pun juga penasaran dengan salah satu dari keris yang baru saja saya dapatkan, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini yang baru saja tak dapatkan ini dari salah seorang rekan tosan aji saya. Nah, ini. Lalu kalau untuk yang ini adalah koleksi saya yang sudah sangat lama sekali. Nah, ini adalah koleksi yang sudah sangat lama sekali. Nah, kemarin sobat, ini sebagai bocoran saja. Saya bertanya kepada teman saya, Mas, itu dapurnya apa? Saya gitu. Lah, ini Mas, saya juga bingung. Ada yang bilang itu jalak dinding, dan ada yang bilang ini jalak sumelang gandring. Karena gini sobat, pusaka ini dia ada keruingannya sampai ke tengah bilah. Nah, saya tunjukkan kepada Anda keruingan itu seperti apa. Jadi gini. Nah, ini adalah yang dinamakan keruingan. Nah, semacam kayak apa ya? Agak ini loh sobat, agak cekung. Nah, tapi di tengah bilahnya. Nah, ini ada sampai ke tengah bilah. Dan ini pun juga ada nih sobat. Nah, ini pun juga ada. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa sih wujud dari pusakanya. Bahwasanya gini, jika di antara Anda nanti ada yang lebih paham gitu, silakan Anda tulis di kolom komentar biar ini bisa menjadi sebuah pembelajaran kita bersama. Saya pun juga masih tetap belajar gitu untuk apa ya? Memahami dari dapur-dapur yang tidak ada di buku. Terkadang gini, teman-teman dari tosan aji atau penjual dari tosan aji itu pun juga terkadang dia kan juga memiliki dari bukunya gitu, entah itu buku dapur ataupun juga penunjang yang lainnya untuk dipakai sebagai apa ya, bahan dia untuk ini mengenal dari dapur-dapur pusaka. Nah, ternyata sobat, ada juga yang masih kebingungan. Nah, ada juga yang seperti itu. Salah satunya saya pun juga kadang seperti itu. Ada juga gitu. Teman-teman yang lain pun juga kayak gitu. Nanti pun juga saya akan menunjukkan kepada Anda gitu. Salah satu dari dapur pusaka yang baru saja tak dapatkan ini. Nah, ini pun juga tidak ada di dalam buku. Padahal ini menurut dari keterangan yang punya, ini adalah dapurnya Maheso Nabrang. Padahal itu lotnya kalau nggak salah kemarin berapa ya, 15 atau 17 gitu loh. Nah, oke, kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nanti kita akan cocokkan. Nah, di sini tadi saya sudah membuka tentang keterangan dapur jalak dinding dan juga dapur jalak sumelang gandring. Nanti kira-kira gitu, kira-kira yang paling mirip itu di dapur apa. Oke, kita akan mereviewnya bersama-sama. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari pusakanya seperti apa. Nah, ini saya akan memakai dulu dari aksesoris saya ini, sobat. Ini tidak ketinggalan. Nah, seperti ini. Oke, kita akan membuka dulu dari keterangan ini, sobat. Dari keterangan di jalak dinding. Nah, jalak dinding ini seperti ini. Dan juga dapur jalak sumelang gandring. Nanti kita akan cocokkan kira-kira yang paling mirip itu yang mana gitu loh sobat. Oke, dan ini adalah pusakanya. Nah, saya mendapatkan dari teman saya itu sudah dalam keadaan diservis juga. Jadi gini, teman saya itu pun juga suka dengan pusaka-pusaka koleksinya itu yang bersih dan berkesan glowing. Nah, jadi dia sama saya itu satu apa ya, bisa dikatakan satu server gitu. Sama-sama suka dengan pusaka itu kalau warangkanya bersih seperti ini sobat. Kemarin itu saya mendapatkan dari beliau, kalau Anda masih ingat, dapurnya adalah dapur tilam upih, pamornya itu bendo segudo, itu termahal ke orang Surabaya. Jadi beliau adalah seorang pemula dan memahari pusaka tersebut. Nah, itu pusakanya bagus. Nah, ini pun juga sama sobat. Nah, coba kita akan melihat. Nah, sebelum saya ajak Anda untuk melihat, saya akan mengajak Anda untuk melihat dulu dari warangkanya. Ini warangkanya masih tergolong utuh ini ya, untuk di pendoknya. Dan ini tidak akan saya ganti. Nah, dan untuk di pusakanya sendiri sobat, ini memang niat tidak diwarangi. Nah,
di saya pun juga seperti itu. Untuk di sini tidak akan saya warangi. Nah, ini tadi tak kasih plastik gitu saja. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa, daripada penasaran nanti. Nah, ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, saya tuh nggak tahu awalnya. Ternyata pusaka ini dia gonjo iras. Nah, dia ini tersambung ini sobat. Dia ini gonjo iras. Nah, konon ada juga yang meyakini bahwasanya gonjo iras itu bisa juga dipakai sebagai pusaka tindih. Itu seperti itu, ada yang bilang seperti itu. Nah, ini yang membuat dia itu istimewa dan juga unik serta langka. Nah, dia ini keruingannya ini. Nah, keruingannya dia sampai ke tengah bilah ini sobat. Nah, seperti ini. Lalu di depannya, di depan keruingan, dia ini ada tikel alisnya. Nah, kalau Anda melihat di sini, dia ada tikel alisnya ini sobat. Dan ini rabaan dari besinya sangat halus banget ini. Ini halus banget ini. Kalau Anda lihat kan, nah kayak gini. Kalau kena cahaya dia itu kileng-kileng kayak gini ya, memendar gitu sobat. Nah, ini untuk di teman saya biasanya itu biasa diwarangi. Tapi untuk yang ini memang tidak diwarangi. Nah, di saya pun juga nantinya untuk di pusaka ini tidak akan saya warangi sobat. Saya biarkan seperti ini. Jadi ini memang apa ya, bisa dikatakan pusaka istimewa. Pusaka istimewa. Nah, kayak gini nih. Coba kita akan melihat dari keterangan jalak dinding. Karena kemarin tak tanya di teman saya, dapurnya apa mas? Saya gitu. Nggak tahu ya mas, ini dapurnya ada yang bilang jalak dinding. Nah, jalak dinding ini seperti ini. Ada juga yang bilang jalak sumelang gandring. Nah, kalau kita melihat di sini di jalak dinding dia tidak ada tikel alisnya. Kalau di sini sobat, dari keterangannya di sini dia tidak ada tikel alisnya, dan di sini dia ada tingilnya. Padahal kalau kita melihat dari garis ini dia ada tikel alisnya di bagian atas, di bagian depannya sini. Nah, kalau di sini kan dia tidak ada. Nah, ini jalak dinding. Nah, kalau gitu ini lebih mirip ke jalak sumelang gandring. Coba saya akan tunjukkan kepada Anda gambar dari jalak sumelang gandring menurut dari buku ensiklopedia sobat. Tetapi jika di antara Anda ini ada yang mengetahui lebih lebih valid gitu tentang nama dapurnya ini. Oh mas, ini adalah dapur seperti ini karena saya punya. Ya silakan Anda tulis di kolom komentar. Kita ini belajar bersama-sama di sini sobat. Nah, kita akan melihat wujud dari dapur jalak sumelang gandring. Nah, di sini dia ada tikel alisnya cuma satu di bagian depan. Nah, ini adalah ricikannya. Ini memakai tikel alis dan dia juga ada keruingannya dan juga tingil, dan bagian ododonya cukup jelas. Nah, kalau di sini dia pun juga ada tingilnya gitu. Tetapi yang lebih mirip dari pusaka ini kayaknya di jalak sumelang gandring sobat. Itulah kenapa kemarin teman saya itu ada yang bilang mas ini ada yang bilang jalak sumelang gandring, ada juga yang bilang jalak dinding. Itu seperti itu. Nah, setelah kita lihat bersama-sama, ini lebih mirip ke jalak sumelang gandring ini sobat. Nah, seperti ini. Mungkin di antara Anda ada yang pengen tahu apa sih filosofi dari jalak sumelang gandring itu. Nah, nanti mungkin akan saya sedikit beritahukan kepada Anda tentang filosofi dari keris jalak sumelang gandring itu. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk menikmati dari keindahan besinya. Nah, besinya seperti ini sobat. Ini halus banget ini. Dan saya sangat yakin untuk di besi yang seperti ini dia tidak gampang berkarat. Nah, ini rabaannya halus banget gitu. Dan ini kemungkinan tidak termahar, kalau belum termahar ya tak pakai sebagai koleksi pribadi sobat. Ini menyenangkan loh, bagus banget ini memang untuk di pusakanya. Jarang-jarang loh sekarang kita mendapatkan pusaka yang seperti ini. Karena ini pun juga gitu. Waktu saya tahu teman saya itu punya pusaka ini, sebelum diwarangi saja saya sudah suka dengan pusakanya ini. Karena apa? Karena dari tampilannya dia itu gagah. Jadi waktu dipamerkan itu dia itu gagah, dan juga saya sangat yakin untuk di pusaka tersebut, untuk di besinya itu memang kayaknya itu tidak mudah berkarat karena memang mungkin adalah besi-besi pilihan ini sobat. Nah, seperti ini.
Dan untuk di PC-nya pun juga masih kokoh untuk di pusaka ini, sobat. Ini sangat menyenangkan sekali ini pusakanya. Baik, sobat WMC, kita akan melanjutkan setelah kita melihat di buku Ensiklopedia Kris tentang keterangan dari pusaka ini. Ya, ini adalah pusaka yang bisa dikatakan cukup langka ya, cukup langka, dan juga belum tentulah 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita mendapatkan pusaka yang seperti ini. Nah, ini adalah dapurnya. Kalau untuk di tadi kita lihat bersama-sama lebih condong ke ini, Jalak Sumelang Gandring. Nah, Jalak Sumelang Gandring. Nah, gini, sebelum saya ajak Anda untuk mengetahui tentang filosofi dan juga tuahnya, saya di sini juga ingin menunjukkan kepada Anda, sobat, tentang salah satu dari pusaka koleksi saya. Nah, ini sudah sangat lama sekali nih saya dapatkan. Ini pun juga punya kerwingan yang apa ya, bisa dikatakan panjang, sobat. Nah, ini juga panjang dan kerisnya ini menyenangkan. Nah, ini kerisnya menyenangkan. Nah, coba Anda amati. Ini untuk di apa ya, kerwingannya. Dia pun juga sampai ke tengah bilah. Nah, ini sobat, mungkin agak apa ya, tidak begitu jelas karena ini kan diwarangi. Nah, ini sampai sini nih. Nah, ini ada kerwingannya, dia sampai ke tengah bilah. Ini hampir sama dengan pusaka ini, sobat. Nah, ini kalau kita bersebelahan seperti ini, kalau saya tunjukkan bersebelahan seperti ini, dia akan terlihat kerwingannya ini sampai ke tengah bilah. Ini sama. Kalau yang ini mungkin untuk di dapurnya adalah dapur Jalak Nguri ini, sobat. Untuk yang ini. Nah, kalau untuk yang ini dia Jalak Sumelang Gandring. Tapi jika di antara sobat ini ada yang punya pendapat lain, nih saya persilahkan. Nah, kalau untuk di pusaka ini sudah sangat lama sekali nih. Ini sudah sangat lama sekali saya miliki nih. Untuk di pusaka ini, nah, memang setiap pusaka itu terkadang ada keunikan tersendiri, sobat, dari tiap bilahnya, itu seperti itu. Oke, kita akan lanjut untuk mengetahui dari filosofi Jalak Sumelang Gandring ini. Sumelang ini dalam bahasa Jawa bermakna kekhawatiran atau kecemasan terhadap sesuatu. Gandring atau gandrung ini bermakna cinta. Nah, gandring adalah istilah untuk menggambarkan cinta secara vertikal atau kepada Tuhan. Nah, sedangkan gandrung menggambarkan cinta secara horizontal atau kepada sesama manusia atau sesama makhluk Tuhan. Itu seperti itu. Jadi meskipun maknanya sama-sama cinta, tetapi di situ ada apa ya, perbedaan, bahwasanya kalau gandring itu cintanya itu bersifat vertikal atau kepada Tuhan, sedangkan gandrung itu menggambarkan cinta kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Itu seperti itu. Sumelang Gandring mengandung filosofi bahwa setiap manusia ini harus memiliki kekhawatiran akan hilangnya cinta dari Sang Pencipta dan hilangnya cinta dari sesama manusia. Hakikat hidup sejati adalah cinta kita kepada Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita. Karena tujuan hidup manusia adalah kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hendaknya tiap yang kita kerjakan selalu diniati untuk ibadah agar senantiasa mendapat cinta kasih Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semua itu akan bisa kita lakukan jika hati kita selalu sumelang gandring. Tuah dari dapur Jalak Sumelang Gandring itu yang saya ketahui adalah untuk meredam sifat negatif pada diri seseorang, sehingga menjadi pribadi yang bijaksana, menyenangkan, berlaku baik dan adil, sehingga mendapat simpati dan juga cinta dari orang-orang di sekitarnya, baik bawahannya, rakyatnya, atau lingkungannya. Itu seperti itu, sobat. Jadi untuk dituahnya lebih kepada diri sendiri agar menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang menyenangkan. Karena orang yang menyenangkan itu dimanapun dia berada, maka akan disukai oleh orang-orang. Itu seperti itu, sobat. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.